Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله لقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، بارك الله فيكم ورحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa kembali untuk kita sama-sama menghadiri majlis ilmu. Hari-hari ini marak demonstrasi di mana-mana. Dan perlu dipahami bahwasanya agama kita ini adalah agama yang sempurna. Tidak ada satupun perkara yang akan mendekatkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendatangkan maslahat untuk kita, melainkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menerangkan. Dan tidak ada satupun perkara yang akan mendatangkan mafsadah bagi diri kita dan yang akan menyebabkan kita dilemparkan ke dalam neraka Allah Jalla Jalaluh, melainkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menyampaikannya kepada kita. Perkara yang kecil saja di dalam agama kita ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab qada hajah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah maslahat untuk pribadi. Tentu perkara yang lebih besar daripada itu yang terkait dengan maslahat orang banyak, maslahat kaum muslimin, lebih utama dan tidak mungkin luput dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya yang wajib atas kita seorang muslim dan muslimah, setiap hendak melakukan sesuatu, mempelajari ilmunya terlebih dahulu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena para ulama mengatakan, berilmu sebelum beramal dan berbuat. Kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Demonstrasi yang marak di sana sini, tentu sebelum kita melakukannya perlu kita mempelajari apakah hal ini sesuatu yang disyariatkan, sesuatu yang
dibolehkan di dalam agama kita, ataukah sebaliknya? Jangan sampai kita melakukan sesuatu ternyata itu sesuatu yang diharamkan di dalam syariat kita. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui, penguasa memiliki kedudukan yang tinggi di dalam syariat kita. Posisi mereka sangat mulia. Dengan adanya penguasa, salat jamaah bisa ditegakkan. Dengan adanya penguasa, salat Jumat bisa terlaksana. Dengan adanya penguasa, haji, umrah, dan berbagai macam kemaslahatan bisa dicapai oleh kaum muslimin. Dan sebaliknya, ketika penguasa tidak ada, negeri akan kacau balau. Akan terjadi berbagai macam pertumpahan darah. Harta banyak yang hilang. Kehormatan akan ternodai. Berbagai fasilitas-fasilitas akan rusak. Perang di sana sini. Maka oleh karena itu, karena pentingnya dan tingginya posisi seorang penguasa di tengah kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum." Dan taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Siapa yang dimaksudkan dengan ulil amri di dalam ayat ini? Kata para jamahirus salaf wal khalaf, dan demikian pula para ahli hadis, para ahli tafsir, dan para fuqaha, dan selain mereka mengatakan ulil amri di sini adalah al-wulat wal umara, penguasa dan pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian, yaitu penguasa dan pemimpin di tengah-tengah kalian. Di luar kedengaran, di dalamnya tidak tahu. Baik. Bila seorang penguasa telah tetap menjadi seorang penguasa, baik dengan salah satu dari dua jalan atau dua cara. Yang pertama, dipilih oleh ulul halli wal aqdi, ahlul halli wal aqdi, dipilih oleh para tokoh agama, para ulama, kemudian dia menjadi penguasa. Atau penguasa sebelumnya yang memilihnya untuk menggantikannya sebagai penguasa. Atau dia mencapai kekuasaan tersebut dengan cara al-ghalabah, dengan cara mengalahkan lawannya. Kemudian dia menjadi penguasa dan sah. Barakallahu fikum. Maka wajib atas setiap muslim menunaikan hak-haknya, yaitu hak penguasa yang telah ditentukan oleh syariat kita. Di antara hak-hak penguasa yang harus ditunaikan
oleh seorang muslim. Bila penguasanya itu adalah seorang muslim, yang pertama adalah al-bai'ah, yaitu membaiatnya. Apa artinya baiat? Al-ahdu 'ala ta'ah, berjanji untuk taat, menyerahkan urusan dunia dan berbagai macam perkara kepada mereka. Tidak boleh bagi kita untuk memberontak dan merebut kekuasaan darinya. Dan barang siapa yang meninggal dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'atun mata maitatan jahiliyah." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak ada bai'at pada lehernya, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dahulu tidak mengenal bai'at. Tidak ada penguasa di tengah-tengah mereka. Sehingga barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia tidak membaiat penguasanya, tidak mengakui penguasa muslim, barakallahu fikum, dia melawan dan memberontak terhadap penguasa muslim, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah kewajiban yang pertama. Dan inilah dia bai'at yang syar'i. Satu-satunya bai'at yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bai'at terhadap pimpinan organisasi, bai'at terhadap pimpinan aliran-aliran tertentu, bai'at terhadap pemimpin tarekat dan seterusnya, ini bukanlah bai'at syar'i, ini adalah bai'at bid'ah yang tidak boleh dilaksanakan oleh seorang muslim. Bai'at syar'i satu-satunya adalah membai'at penguasa muslim. Karena di negeri kita ini tidak ada bai'at, kita cukup dengan menyatakan kesetiaan kita dan taat kepada penguasa muslim kita. Kewajiban yang kedua bagi setiap muslim terhadap penguasanya adalah as-sam'u wa ta'ah fi ghairi ma'siyatillah, mendengar dan taat bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bila kita diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan, maka tentunya tidak boleh bagi kita untuk mentaati penguasa. Berkata Al-Imam Harbun Al-Kirmani rahimahullahu taala, yang dimana ucapan ini beliau nukilkan dari sekelompok atau beberapa orang ulama salaf, wa in amaraka sultan bi amrin fihi lillahi ma'siyatun falaysa laka an tuti'ahu al-battah. Bila engkau diperintahkan oleh penguasa kepada sesuatu yang terdapat padanya kemaksiatan terhadap Allah, maka tidak boleh bagimu untuk mentaatinya sama sekali. Dalam hal apa? Dalam maksiat yang dia perintahkan tersebut. Walaysa laka an takhruja alaihi. Perhatikan. Dan tidak boleh bagimu memberontak terhadapnya.
lantaran dia memerintahkan kepada kemaksiatan, akhirnya kita memberontak kepadanya. Tidak boleh. Kita tidak boleh mentaatinya dalam perkara maksiat yang dia perintahkan, dan tidak boleh mengangkat ketaatan kita dari perkara atau segala yang dia perintahkan yang bukan terkandung padanya kemaksiatan. Wala tamna'hu haqqah, dan janganlah engkau menghalanginya dari hak-haknya. Hak penguasa kepada kita, hak penguasa yang harus kita penuhi adalah mentaatinya. Bukan lantaran dia memerintahkan kita kepada kemaksiatan, akhirnya kita mengangkat diri dari mentaatinya. Dan ucapan Harbun Al-Kirmani ini rahimahullahu ta'ala sejalan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, 'alal mar'il muslimi as-sam'u wat-tha'ah, wajib atas setiap muslim mendengar dan taat, fima ahabba wa kariha, dalam perkara yang dia cintai, dia sukai, dan juga perkara yang dia benci. Wajib taat. Illa an yu'mara bima'siyatin, kecuali dia diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan. Fa in amara bisma'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Kalau penguasa tersebut memerintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan, tidak ada mendengar, dan tidak ada ketaatan. Qala al-'allamah al-Mutahhir fi syarh hadha al-hadith, berkata al-'allamah Mutahhir ketika menjelaskan hadis ini, sam'u kalamil hakimi wa ta'atihi wajibun ala kulli muslimin. Mendengar ucapan penguasa dan mentaatinya adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sawa'un amarahu bima yuwafiqu tab'ahu aw lam yuwafiqhu. Baik dia diperintahkan dengan sesuatu yang sesuai dengan tabiatnya, sesuai dengan keinginannya, atau tidak sesuai dengan keinginannya, selama itu bukan kemaksiatan. Bisyart alla ya'muruhu bimaksiatin, dengan syarat penguasa itu tidak memerintahkannya kepada kemaksiatan. Fa in amarahu biha fala tajuzu ta'atuhu, bila dia diperintahkan untuk melakukannya, maka tidak boleh mentaatinya. Lakin la yajuzu lahu muharabatul imam, akan tetapi tidak boleh baginya memerangi penguasa. Kata Syekh Abdul Salam bin Barjis rahimahullah ta'ala, misalul amri bil ma'siyah, contoh perintah kepada kemaksiatan, an yu'maral mar'u bi an yaqtula nafsan bi ghairi haqq. Seseorang diperintahkan untuk membunuh seseorang tanpa hak, tidak boleh dia taati. Au yu'mara bi an yurabiya, atau diperintahkan untuk melakukan riba. Au yashrabal khamr, atau minum khamr. Jadi kalau diperintahkan untuk pakai helm bagaimana?
bukan kemaksiatan. Suruh buat SIM, atau yang lainnya bukan kemaksiatan, wajib kita mentaatinya. Tapi kalau yang diperintahkan itu adalah sesuatu yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, fala ta'ata lil imam fi dzalik, maka tidak ada ketaatan bagi penguasa dalam perkara tersebut. Wa yusma'u wa yuta'u lahu fi ma 'ada al-amr bil ma'siyah, dan seorang muslim tetap mendengar, taat kepada penguasanya kecuali 6 perintah kepada kemaksiatan. Dan di antara hadis yang berkaitan dengan hal ini, hadis Ubadah ibn Samit, beliau berkata, da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabaya'na. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kami, kemudian kami pun membaiatnya. Fakana fima akhadha alaina, maka yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kami, an bay'ana 'ala as-sam'i wat-tha'ah fi manshatina wa makrahina, bahwa kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas ketaatan untuk mendengar dan taat, fi manshatina wa makrahina, di saat kami semangat atau di saat kami tidak semangat, wa usrina wa yusrina, di saat kami menghadapi kesulitan atau di saat kami mudah, wa atharatin alaina, dan di saat penguasa itu asarah, semena-mena, hanya mementingkan diri sendiri, wa alla nunazi'al amra ahlah, dan kami membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak merebut kekuasaan itu dari pemiliknya, yaitu dari penguasa muslim. Qal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa an taraw kufran bawahan 'indakum minallahi fihi burhan, kecuali bila kalian melihat kekufuran yang nyata, kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata dari penguasa kalian, yang dengannya kalian bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau penguasa itu salat, puasa, Masya Allah, membantu pelaksanaan haji terlaksana dengan baik, salat berjamaah, salat Jumat berjamaah, dan lain sebagainya dari syariat-syariat Islam dilaksanakan, maka tidak halal bagi seorang muslim untuk mengangkat ketaatan darinya. Lantaran kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginannya, atau lantaran kemaksiatan yang dilakukan, ini bukanlah alasan seseorang dibenarkan kemudian untuk tidak taat, bahkan melakukan penggulingan dan pemberontakan terhadap penguasa muslim. Yang ketiga, tadi kewajiban kita yang pertama adalah baiat, yang kedua mendengar dan taat, kecuali bila yang diperintahkan itu adalah kemaksiatan. Yang ketiga, as-sabru ala jawrihi, sabar terhadap kezalimannya. Bila kaum muslimin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kezaliman para penguasa, maka yang menjadi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sabar di dalam menghadapi kezaliman mereka. Dan banyak hadis yang menerangkan hal ini. Demikian pula athar dari para sahabat, dari para ulama as-salaf, tentang bagaimana kita menghadapi kezaliman dari penguasa muslim. Di antaranya hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma,
riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu." Barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia benci, nah, tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, apa saja bentuknya, barakallahu fikum, baik itu perkara duniawi atau perkara ukhrawi. Apa petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita memberontak, mencelanya, melakukan penggulingan dan seterusnya? Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyasbir," maka hendaklah dia bersabar. Nah, mungkin sebagian orang berkata, sampai kapan kita bersabar? Sabar terus, sementara sekian banyak kemungkaran dilakukan. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hatta talqauni 'alal haud." Fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Bersabar kalian, tetap bersabar. Nah, sampai kalian bertemu denganku di telaga. Nah, baik. Dalam hadis ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu." Barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia benci, falyasbir, maka hendaklah dia bersabar. فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَةٌ. Sesungguhnya barang siapa yang berpisah dari jamaah kaum muslimin satu jengkal, kemudian dia mati, maka matinya jahiliyah. Barakallahu fikum. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adakah bimbingan yang lebih indah dan lebih lurus dari bimbingan ini? Siapa yang lebih paham dengan kemaslahatan kita? Nah, apakah mereka-mereka yang menuntut ilmu di negeri barat, mempelajari hukum-hukum yang telah dibuat oleh manusia, ataukah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang lebih paham dengan sesuatu yang akan mendatangkan kemaslahatan untuk kita? Tentu tidak meragukan, jawabannya adalah yang kedua. Nah, ini hadisnya jelas. Barakallahu fikum. Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi kondisi seperti itu adalah bersabar. Dan berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, "Fihi al-hassu." Habis waktu. Oh, terlalu cepat itu ya? Baik. Dalam hadis lain riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaih." Barang siapa yang membenci dari penguasanya sesuatu darinya, maka hendaklah dia bersabar terhadapnya. Fa innahu laysa ahadun minan nas kharaja minas sultani shibran famata alaihi illa mata maitatan jahiliyah. Sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang keluar dari penguasa walaupun satu jengkal. Artinya dia tidak mau mentaati penguasa. Dia melakukan pemberontakan. Kemudian dia mati di atas perbuatan tersebut. Illa mata maitatan jahiliyah. Maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innaha satakunu ba'di atharatun." Sesungguhnya akan muncul setelahku atharatun, nepotisme. Wa umurun tunkirunaha, dan berbagai macam perkara yang kalian ingkari. Qalu ya Rasulullah. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, fama ta'muruna?" Lantas apa yang kuperintahkan kepada kami? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum.
kalian tunaikan hak yang wajib atas kalian terhadap penguasa kalian, yaitu mentaatinya. Wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan kalian mohon minta kepada Allah hak kalian. Hak kalian yang tidak diberikan oleh penguasa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kalian adalah mentaati mereka. Nah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam menjelaskan hadis ini, fihi al-hasu 'ala as-sam'i wa at-tha'ah. Hadis ini terdapat padanya motivasi untuk mendengar dan taat. Wa in kana al-mutawalli zaliman 'asufa, walaupun penguasa itu adalah seorang penguasa yang zalim, 'asuf, semena-mena, fayu'ti haqqahu min at-tha'ah, dia tetap, yaitu seorang muslim memberikan hak penguasanya, yaitu berupa ketaatan. Wala yakhruju alaih, dan tidak boleh baginya memberontak. Wala yukhli', dan tidak boleh baginya mengangkat ketaatan darinya. Bal yutadarra'u ila Allah Ta'ala fi kashfi adah, bahkan yang mesti dia lakukan adalah dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengangkat kezalimannya, wa daf'i syarrihi, dan menolak keburukannya, wa islahihi, dan memohon kepada Allah agar memperbaikinya, yaitu memperbaiki penguasa. Baik, masih banyak pembahasan yang tersisa, namun waktu tidak memungkinkan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.